Setelah 2 dekade ditutup, kini pemerintah Indonesia kembali membuka ekspor pasir laut hingga menuai sorotan banyak pihak, mengingat sejarah panjang dan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kebijakan ini. Ekspor pasir laut pertama kali dimulai pada tahun 1970-an untuk memenuhi permintaan Singapura yang menggunakannya untuk proyek reklamasi pulau. Karena dinilai merugikan Indonesia, pada tahun 2002 Presiden Megawati Soekarnoputri melarang ekspor pasir laut demi mencegah kerusakan lingkungan. Namun kini pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut melalui peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 yang diperkuat dengan 2 peraturan Menteri Perdagangan. Presiden Joko Widodo berdalih yang dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut bukanlah pasir laut, melainkan sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka itu adalah sedimen. Sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi, bukan. Nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya. Sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir sedimen, tapi sedimen. Coba dibaca di situ, sedimen. Ya. Senada dengan Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut, pemerintah telah menghitung untung rugi ekspor sedimentasi pasir laut secara teliti. Tapi sekarang sudah kita hitung betul, jadi kalaupun mau dilakukan itu sebenarnya sedimen. Jadi tadi sedimen yang harus didalamkan, karena kalau tidak nanti kapal juga bisa nyangkut di sana. Jadi kita betul-betul teliti dan teknologi sekarang kita akan bisa mengawasi dengan tertib. Merespon keputusan pemerintah membuka kembali keran ekspor pasir laut tersebut, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Zensi Suhadi menilai kebijakan tersebut tidak ada untungnya bagi Indonesia. Yensi menyebut justru para nelayan Indonesia yang akan dirugikan karena akan kesulitan mendapatkan ikan. Terlalu murah harga kedaulatan negara ini dengan kubikasi pasir, kedaulatan luas wilayah kita itu dipertaruhkan. Dengan kubikasi jualan pasir, ekonomi nelayan dipertaruhkan. Tidak kurang apa sebenarnya teriakan nelayan di Kodengareng, nelayan di NTB, nelayan di Jawa Timur, nelayan di Sumatera, di Lampung, di Kepulauan Seribu yang menyajikan data, menyajikan informasi kepada pemerintah bagaimana kehidupan mereka menderita setelah pasir di laut mereka itu dikeruk. Kritik keras atas kebijakan ekspor pasir laut tersebut juga disampaikan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Melalui akun X-nya, Susi menyatakan keberadaan pasir sedimen semestinya tidak untuk diekspor, melainkan digunakan untuk meninggikan pantai utara Pulau Jawa atau daerah pesisir lain yang membutuhkannya. Tim Liputan, Metro TV. Sebelum kita mulai perbincangan, kami hadirkan terlebih dahulu. Ini adalah pasal 9 ayat 2 poin D dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 26 tahun 2023 berbicara tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang membolehkan ekspor pasir laut. Kita akan lihat bersama. Dan kebijakan pemerintah membuka kembali keran ekspor pasir laut ini dinilai merugikan Indonesia dan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Nah, jadi apa saja berbagai potensi kerugian yang timbul akibat praktek ekspor pasir laut? Berikut datanya untuk Anda.
Dan untuk mengulas lebih jauh terkait dengan kebijakan pemerintah yang membuka keran ekspor pasir laut, serta apa dampaknya bagi lingkungan serta ekonomi masyarakat, selengkapnya akan kita bahas. Yang pertama kita sebenarnya akan terhubung dengan juru bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi melalui sambungan Zoom. Namun sampai saat ini kami masih mencoba untuk melakukan sambungan atau koneksi Zoom ini karena beliau saat ini sedang berada di Saint Petersburg, Rusia, dan di sana pukul 5 pagi waktu setempat. Jadi kita harapkan bisa segera tersambung. Dan sudah hadir di studio Selangat Pagi Indonesia kali ini ada Ketua Umum Perkumpulan Program Studi Ilmu Lingkungan Indonesia yang juga anggota Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Suyud Warno Utomo. Pak Suyud, selamat pagi. Pagi, Mas Iqbal. Apa kabar Pak Suyud? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sehat ya Pak ya. Nanti kita coba sebelum terhubung dengan Pak Wahyu Muryadi. Memang belum tersambung. Kita bahas dulu deh Pak. Tadi kita sudah hadirkan, gambarkan sedikit potensi kerugian yang ditimbulkan. Iya. Nah, ini kan sudah 20 tahun, 2 dekade ditutup keran ekspor pada saat itu. Ibu Megawati mengeluarkan peraturan karena desakan dari masyarakat, penolakan dari masyarakat begitu besar. Sekarang dibuka lagi. Pertama yang harus menjadi perhatian apa Pak yang harus diwaspadai? Iya, kita itu kan ada falsafah bahwa setiap kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Sekecil apapun akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Apalagi kalau kegiatan tadi besar, skala besar. Ya, skala besar itu banyak, termasuk menambang. Ini juga tentunya dampaknya juga besar. Jadi ya mau kegiatan apapun, dampak lingkungan tetap harus menjadi perhatian. Itu aja. Dampak lingkungan ya. Iya. Nah ini dampak lingkungan, kita berbicara berarti soal ekologis ya. Tapi katanya kan ada nilai-nilai lain Pak Suyud yang didapatkan oleh bangsa kita, negara kita dengan dibukanya keran ekspor ini. Bagaimana Anda memandang argumen dari pemerintah tersebut? Iya. Ya, kalau kami memandang bahwa memang pembangunan itu secara teknologi, secara ekonomi layak. Tapi juga harus layak secara lingkungan. Harus yang berimbang. Karena kalau dampak lingkungan menjadi tidak diperhatikan atau kurang diperhatikan, atau mungkin kita lengah, itu nanti dampaknya juga bisa jadi menjadi lebih besar dari keuntungan yang diperoleh. Oke. Jangan sampai lengah, nanti kebablasan begitu istilahnya. Ya, dan juga apakah ini berarti detail teknisnya harus dipastikan Pak untuk melakukan kegiatan ini? Ya, mestinya rencana itu mestinya sudah jelas. Karena kalau sudah jelas perencanaannya, kita pun juga jelas mengkaji dampak-dampaknya nanti seperti apa. Kalau nggak jelas teknisnya seperti apa, lokasinya di mana, persisnya di mana, bagaimana caranya menambang, kita juga akan mengalami kesulitan bagaimana mempredik dampak-dampak yang akan terjadi. Tapi kalau sudah jelas, insya Allah itu juga akan lebih terarah dalam memprediksi dampak-dampak lingkungan. Kalau misalnya tidak diatur Pak, dalam jangka pendeknya dulu deh, apa yang bahaya yang mungkin bisa terjadi Pak? Ya, jangka pendek yang jelas kalau itu ditambang, itu dampak lingkungannya pasti akan muncul. Ya, namanya pengerukan di laut, itu dampak secara fisik, secara kimia, secara hayati pasti akan segera tampak itu. Minimal seperti misalnya kekeruan. Nah, kekeruan itu nggak hanya dipandang itu kekeruan, tapi bagaimana nanti dampak-dampak turunan dari kekeruan tadi. Di sekitar itu ada apa saja. Nah, itu kan akan terdampak juga, Mas. Kekeruhan itu dampaknya kepada apa, Pak? Berikan kami gambaran. Iya, kekeruan itu kalau di perairan itu dampaknya cukup bervariasi ya. Misalnya kalau di situ ada fitoplankton. Fitoplankton itu dia mengandalkan energi sinar matahari. Kalau keruh, sinar matahari nggak bisa masuk ke dalam. Akhirnya apa? Fitoplankton banyak yang menurun populasinya. Padahal fitoplankton itu nanti kaitannya dengan zooplankton, kaitannya dengan ikan, dan lain sebagainya. Sehingga rentetannya juga panjang. Belum lagi nanti kekeruan. Kalau misalnya di situ juga ada, di sekitar situ ada terumbu karang. Atau kekeruannya nanti terbawa kemana, ya jauh. Dan itu ada lokasi-lokasi terumbu karang. Bisa terdampak juga. Itu jangka pendeknya aja itu baru jangka harus pendek, diantisipasi ya. gitu. Iya, betul. Nanti kita coba tanya deh Pak. Saya juga penasaran sebenarnya sudah berapa perusahaan katanya beberapa tertarik untuk melakukan kegiatan ini untuk istilahnya mengeruk ya pasir laut. Meskipun
Presiden berargumen ini sedimen katanya, bukan pasir laut yang akan dikirim. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan nanti kita harapkan Pak Wahyu sudah bisa bergabung dari KKP bersama kita usai jeda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, masih membahas terkait dengan kebijakan ekspor pasir laut yang kembali dibuka setelah 20 tahun lamanya. Diterbitkan juga peraturan pemerintah soal hal ini untuk mengaturnya. Kita langsung bergabung ya dengan Pak Wahyu Muryadi, Jubir Menteri Kelautan dan Perikanan. Pak Wahyu, selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi, Mas. Sehat ya Pak Wahyu, bergabung langsung nih di Saint Petersburg ya Pak, di Rusia ya. Dengan siapa nih? Dengan Iqbal dan dengan Pak Suyut, Pak Wahyu. Oh iya, ya Pak Iqbal. Gimana Mas Iqbal? Pak Wahyu, soal kebijakan ini Pak, saya penasaran, ini sebenarnya apakah sudah menurut regulasi, ini nanti akan dikirim kemana Pak? Apakah sudah sampai sejauh itu? Enggak, sejauh itu bagaimana? Jadi ini sebenarnya barusan dikeluarkan Permendak ya, Menteri Perdagangan yang ditekan Pak Zulkifli Hasan. Itu konsekuensi dari payung hukum yang sudah ada sebelumnya, itu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 PP 26 tentang pemanfaatan sedimentasi di laut gitu ya. Jadi yang sekali lagi basisnya adalah atau prinsipnya adalah untuk digunakan di memenuhi kebutuhan domestik terlebih dahulu. Baru kemudian kalau ada domestik sudah terpenuhi, baru dimungkinkan untuk dilakukan ekspor. Ya, jadi prinsipnya kebutuhan domestik harus dipenuhi, baru kemudian ekspor. Pak Wahyu, apakah itu sudah ada indikator atau hitung-hitungannya Pak, pemenuhan kebutuhan dalam negeri itu Pak? Ya, ini akan dicek dulu kan, kemudian dalam negeri ini kan nanti kan semuanya diukur kuota, ya, kuota. Jadi tiap-tiap operator atau kontraktornya nanti itu kan sekarang kan baru terdaftar 66 perusahaan itu dari sekian ratus, kemudian diseleksi dari 66. Nah dari 66 ini nanti akan diverifikasi ulang lagi, akan dicek semuanya. Ya kan, prinsipnya mereka hanya boleh melakukan pembersihan sedimentasi itu. Jadi sekali lagi ini perlu diluruskan, bukan penambangan pasir ya, tapi pemanfaatan atau pembersihan sedimentasi di laut. Ya, yang kemudian hanya di 7 titik yang sudah ditetapkan oleh tim kajian yang terdiri dari para ahli di bidangnya, yang terdiri dari berbagai kampus perguruan tinggi dan juga kementerian lembaga. Nah ini kemudian dari sekian ratus itu dari terseleksi jadi 66 akan diseleksi lagi, akan dicek kira-kira kuotanya sebenarnya kebutuhannya berapa, karena di domestik aja kebutuhannya masih banyak. Iya, ya. Artinya ada 7 titik ya yang sudah ditetapkan menjadi rujukan Kementerian KKP begitu. Nah dari 7 titik ini Pak, apakah sudah dipikirkan sejauh mana memikirkan dampak lingkungan atau ekologisnya Pak Wahyu? Ya tentu saja, jadi tim kajian itu termasuk juga sudah mengkaji secara saintifik bahwa 7 titik ini yang memang dimungkinkan untuk dibersihkan sedimentasinya, ini memang untuk tujuan yang bagus, yaitu menyehatkan ekosistem atau biota laut kita, karena sedimen itu kan endapan yang kemudian menutup terumbu karang, kekerangan, sehingga mengganggu kesehatan laut kita. Ini yang harus dibersihkan. Jadi dibersihkan. Nah ini bagusnya kan, idenya kan dibersihkan sampah-sampah ini, quote unquote ya, yang kemudian dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak usah dibayar oleh negara, tapi negara dapat duit gitu loh, karena mereka sudah menjual hasil sedimentasinya. Di antaranya adalah untuk prioritas kebutuhan domestik, yaitu untuk membangun infrastruktur. Jadi ini sedimentasinya ya Pak ya, yang dijual atau diekspor, bukan pasir lautnya, karena sedimentasi itu justru dikhawatirkan bisa mengganggu ekosistem yang ada di laut. Kita tanya Pak Suyut. Pak Suyut silakan menanggapi Pak. Iya, terima kasih. Selamat pagi Pak Wahyu.
salam kenal ini. Selamat pagi, Pak. Menarik. Selamat pagi. Ya, saya rasa apa yang disampaikan Pak Wayu itu betul. Cuma kita juga harus memperhatikan betul yang namanya dampak lingkungan. Kalau titik-titik tadi sudah dijelaskan, itu sedimen, dan sepemahaman saya yang terbatas, sedimen itu biasanya datang dari darat yang membawa banyak juga bahan-bahan kimia. Ya, bahan-bahan kimia itu antara lain juga logam berat dan sebagainya. Dari beberapa penelitian kan menunjukkan bahwa sedimen banyak mengandung logam berat. Ini yang kita juga harus hati-hati di dalam menambang nantinya, karena bagus betul untuk pendalaman alur, tetapi dampak lingkungan itu juga harus menjadi perhatian yang cukup serius, karena secara kimia nanti juga akan terkena dampak, ya, memberi dampak kepada lingkungan. Tadi saya sebutkan misalnya akibat kekeruan, nanti kekeruan kemana, lalu nanti dampak fisik yang lain, potensi abrasi mungkin bisa terjadi lah. Ya, memang setiap proyek itu mempunyai kekhasan. Proyek spesifik, lokasinya juga sangat spesifik. Jadi perlu dikaji setiap lokasi itu kekhasannya seperti apa, tipologinya seperti apa, dan nanti dampak-dampak baik aspek fisik, kimia, hayati, sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, itu aturan kita. Dari 7 titik itu artinya semua treatmentnya harus berbeda begitu ya? Ya, bisa jadi berbeda gitu. Oke, termasuk kalau jadi sedimentasi itu berbeda, kalau misalnya ditambang berbahaya karena ternyata mengandung bahan kimia begitu. Nanti akan ada dampak yang ditimbulkan dari situ. Iya. Baik. Ya, artinya gini, itu mengandung bahan-bahan kimia. Kalau tidak ambil, memang membersihkan bahan kimia yang ada di situ. Ya, tetapi juga ada potensi bahan kimia itu juga terekspos di sekitarnya. Itu karena kekeruan, terbawa arus dan sebagainya. Itu nanti mudah-mudahan juga di dalam kajian lingkungannya, terutama AMDAL-nya, kita ini tanya ya, Pak Wahyu AMDAL ya. atau UKLPL, itu nanti kriterianya sudah ada. Pak Wahyu, itu risiko yang diperhatikan. mungkin timbul, Pak Wahyu, apakah sudah dikaji juga bersama teman-teman expert, para ahli, Pak Wahyu? Ya, tentu saja. Jadi tim kajian itu kan kemarin beberapa bulan yang lalu sudah mendengarkan presentasi dari para pihak yang mau jadi operator dari pembersihan sedimentasi tersebut. Yang tentu saja setelah mereka nanti akan di-approve untuk mendapatkan katakanlah izin pemanfaatan sedimentasi, ini masih ada proses lanjutan lagi untuk harus dipenuhi, yaitu termasuk dari AMDAL. AMDAL itu nanti akan diterbitkan oleh Kementerian KLHK, ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi bukan wilayahnya KKP lagi. Nah, kalau untuk kemudian setelah kebutuhan domestik terpenuhi dan harus kemudian boleh diekspor, memang aturannya dimungkinkan begitu menurut PP 26, maka itu urusannya adalah dengan Kementerian Perdagangan. Begitu, Mas. Oke, jadi ada sinergi antar kementerian juga ya. Pak Wahyu mohon tetap bersama kami. Pak Soeyu juga nanti kita akan lanjutkan pembahasan, namun kita harus jeda headline news terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali, pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Didukung
Ya, itu tadi kembali memberikan gambaran kepada Anda terkait dengan kebijakan ekspor pasir laut ini, dan pemirsa kami akan kembali menghubungi Pak Wahyu untuk pernyataan closing statement. Pak Wahyu, ini kalau kita melihat Mei 2023, Pak Menteri KKP kan Wahyu Sakti Trenggono sempat mengatakan bahwa ini bukan menjual negara dengan mengekspor pasir laut ini. Nah, yang harus dipastikan Pak, nanti yang ditentukan dari total 66 perusahaan yang sudah tertarik untuk mengeruk pasir itu dan juga nanti rencananya akan mengekspor. Nanti pengelolaan dan juga monitoringnya seperti apa Pak yang sudah disiapkan? Ya, tentu saja monitoringnya nanti dilakukan sedemikian rupa dengan kontrol yang ketat ya. Nanti ada tim yang akan dikerahkan untuk mengawasi di kapal-kapal yang akan melakukan pembersihan sedimentasi tersebut. Kemudian ada kapal patroli Kementerian Kelautan Perikanan, Ditjen PSDKP, ada Bakamla, ada TNI AL dan seterusnya, termasuk juga bantuan dari monitoring dari satelit. Ya, jadi supaya harus diyakini betul bahwa titik yang dilakukan pengambilan sedimentasi tersebut adalah pada titik prioritas 7 titik prioritas yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Begitu Mas. Jadi Jadi apa yang dipastikan Pak bahwa ini lebih menguntungkan negara kita dan bukan menguntungkan negara lain, karena kekhawatiran para pakar, para analis ini lebih menguntungkan negara lain, dalam hal ini misalnya Singapura, karena bisa jadi daratan mereka bahkan bisa justru lebih luas dibandingkan pulau-pulau kita yang justru tergerus dengan adanya kebijakan ini, Pak Wahyu. Ya, justru harus nggak boleh kita kemudian menguntungkan negara lain. Ini wajib ya harus untuk menguntungkan negara kita. Yang dapat keuntungan siapa ya? Negara. Dapat penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang jumlahnya lumayan besar. Kemudian juga pengusahanya sendiri atau kontraktornya ya wajar lah mereka bekerja melakukan pembersihan yang kemudian mereka tidak dibayar oleh negara, tapi kemudian mendapatkan rezeki itu dari menjual pasir tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah nelayan tidak boleh dirugikan, tidak boleh ada nelayan penghuni dari penduduk di pesisir yang kemudian merasa dirugikan. Kalau mereka berteriak seperti itu ya berarti itu tidak benar dan akan dihentikan. Nah, yang keempat adalah lingkungan hidup atau ekologi harus terjaga. Berarti Pak Menteri berkali-kali menegaskan bahwa ini ekologi harus sebagai panglima. Tidak boleh, itu prinsip itu harus dijaga seperti itu Mas. Dan tolong saya ingin sedikit mengoreksi gambar yang Anda kirimkan, video-video ini bukan seperti itu ya. Pemanfaatan sedimentasinya itu ekskavator, kemudian di pulau-pulau yang ada pasirnya bukan kayak begitu. Itu adalah mazhab atau rezim penambangan masa lalu dengan model IUP yang waktu lalu memang banyak dilakukan dengan cara gegabah ya oleh Kementerian SDM pada waktu itu tidak boleh terjadi lagi. Itu nggak boleh kayak begitu. Jadi kalau itu baru rusak pulaunya, baru hilang gitu kan. Jadi penggambaran ada ekskavator yang kemudian mengeruk pasir di dekat pulau enggak. Jadi ini sekaligus sebenarnya adalah langkah yang bagus dalam artian semua pengurukan atau hasil sedimentasi akan diwajibkan pengurukan atau reklamasi dimanapun di Indonesia. Oke, ini sekaligus mengoreksi ya Pak Wahyu ya. Sesuai dengan pernyataan Pak Menteri, katanya kekhawatiran itu berdasarkan pengalaman masa lalu betapa kita begitu menyedot dan menambang pasir laut kita secara gegabah. Artinya jangan sampai ini terjadi lagi seperti video-video yang kami tayangkan itu ya. Baik. Baik Pak Wahyu, tapi juga dipastikan ya tadi soal nelayan juga sudah pasti akan diperhatikan, pasti akan mendengarkan suara dari mereka ya, termasuk lingkungan juga diperhatikan. Nah, ini video yang tampak di sini bukan, ini penambangan di masa lalu ini yang di masa lalu kita tertibkan. Oke, yang diharapkan jangan sampai terjadi. Jauh-jauh kan masih ada reklamasi itu. Dari mana sumbernya kan nggak jelas. Banyak yang ternyata dari Pulau Rupat, yang itu merusak lingkungan, itu kita disegel oleh KKP. Nah, ini kita dalam rangka untuk tetap menertibkan dan GCG-nya terjaga. Lingkungan juga terjaga. Baik, terima kasih atas informasinya Pak. Sekaligus kami koreksi di dalam penayangan video ini ya. Jangan sampai terjadi seperti itu Pak Sohid. Silakan, sudah ada jaminan Pak, bahkan nelayan juga akan didengarkan. Tapi apa yang harus dipastikan oleh pihak berwenang supaya ini benar-benar menguntungkan negara kita dan juga tidak berbahaya dampaknya bagi lingkungan? Iya, memang di aturan kita itu sudah ada. Jadi setiap kegiatan harus dikaji dampak-dampak lingkungannya. Dampak baik pada aspek fisik, kimia, dampak keanekaragaman hayati, dampak sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, semuanya itu harus dikaji.
Dan nantinya kalau itu merupakan dampak-dampak negatif, ya harus dikelola. Tapi selain dikelola, harus dipantau. Selain harus dipantau, juga dilaporkan hasil pemantauannya. Nanti instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup juga punya kewajiban mencermati, membaca, mengoreksi apa isi dari laporan itu, dan apakah dari hasil pemantauan itu juga masih ada parameter-parameter yang berlebih atau masih ada kerusakan-kerusakan lingkungan yang ada, maka wajib segera direspon kepada pemrakarsa atau pengelola lingkungan. Itu harus dapat dipertanggungjawabkan ya. Dan termasuk harus jadi jangan sampai ada dampak terhadap sosial dan kesehatan juga, Pak Suyut. Betul, termasuk juga aspek kesehatan. Karena pencemaran di pantai itu sudah berbagai macam bahan kimia yang itu nanti juga dapat berdampak pada aspek kesehatan. Baik, terutama dampak tidak langsung. Nah, yang ingin saya tekankan juga, memang betul sih Pak Wahyu tadi sudah bagus menyebutkan banyak instansi yang terkait dalam pemantauan. Tapi yang harus kita tekankan bagaimana koordinasi mereka. Yang kedua juga bagaimana pendanaan mereka. Karena kalau sekedar tertulis tetapi juga tidak dianggarkan, itu nanti pemantauan sekedar tertulis saja di dokumen. Pelaksanaan tidak ada. Maka saya sangat mendorong bahwa pengelolaan, pemantauan, evaluasi hasil pemantauan harus betul-betul kita cermati agar pelaksanaan betul-betul dilaksanakan. Karena ini masalahnya di laut. Kalau di darat mungkin akan berbeda, mungkin relatif lebih mudah untuk mengawasinya ya. Tapi kalau di laut itu ya tentu didukung oleh sumber daya yang memadai. Gitu. Harus ada prinsip akuntabilitas dan juga bisa dipertanggungjawabkan ya. Betul. Baik, kita dan itu tentunya butuh sinergis antar lembaga. Dan juga harus ada follow up-nya ditindaklanjuti, bukan hanya mengeruk selesai gitu ya. Baik, terima kasih Pak Suyut, terima kasih Pak Wahyu, terima kasih masih di Rusia, spasiba. Nanti hati-hati pulangnya ke Indonesia ya. Selamat tugas Pak Wahyu, sukses lancar Pak Wahyu. Ya, itu tadi perbincangan kita pemirsa terkait dengan ekspor pasir laut. Ini diharapkan supaya tetap kebutuhan dalam negeri diutamakan, jangan sampai malah negara lain yang menangguk keuntungan begitu. Dan tentu saja mengutamakan dampak lingkungan, jangan sampai terdampak baik dari segi sosial maupun kesehatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.